Ketiga, kepala seksi pemerintahan kami sendiri Sunario Pangeran. Keempat, kepala seksi kesejahteraan harian Antik Aluman. Yang kelima, kawal perencanaan saudara sosial. Yang keenam, kawal Siti Hadijah. Yang ketujuh, kawal keuangan. Yang kepala desa Kasuari itu atas nama Iwan N. Abdullah. Jelas? Kemudian sekretaris desa itu Sartono Kadu. Jelas? Kemudian kepala seksi pemerintahan Sunario Kadaran kami sendiri. Jelas? Ya. Keempat, kepala seksi kesejahteraan Andi Aluman. Kelima, kepala seksi pelayanan Sudarno Kole. Jelas? Kemudian kaum umum Sucia Hadijah, Siti Hadijah. Kaum keuangan Apriandi. Kaum perencanaan Sucia. Sudah jelas? Operator siapa? Operator saudara Aswad. Oke. Ya. Sudah. Berapa? Bisa saya bicara. Oke. Tes dulu. Oke. Hari ini pemerintah desa sudah menjelaskan struktur organisasi pemerintah desa. Sekarang pertanyaannya, apakah kantor ada di Bangkai atau di sini? Bendahara dan operator hanya paling lama 1 minggu datang di sini. Betul? Kalau memang dia operator atau bendahara desa, justru dia ada di tempatnya. Betul. Tapi hari ini sampai detik ini, mana muka yang Anda sebutkan tadi? Itu masalahnya. Itu poin pertama. Belum kita mengatur pada APBD 2019 dan APBD 2020. Masalah anggaran. Hari ini musyawarah desa apakah dilaksanakan? Mana BPD Dusun 1? Hari ini coba datang di sini. Oke. Karena saya Dusun 1, Bu. Saya Dusun 1. Saya Dusun 1. Ya, perhatian semuanya. Saya halo satu berarti. Jadi masyarakat ini jangan terpancing ya. Ini namanya orasi ya. Jangan siapa tidak ada ya. Ini mereka yang datang ke kantor, terbuka kantor ini datang baik-baik hanya bertanya. Jangan saya punya dan akan terpancing ya. Awas. Ya, saya perlu wakil ketua DPD Dusun 1. Kenapa saya tidak adakan musyawarah dusun? Karena anggaran itu sudah dipakai anggaran operasional oleh ketua BPD sendiri. Tahu itu? Sehingga saya tidak laksanakan Dusun 1 karena Dusun 1 itu melakukan musyawarah Dusun 1 harus mempunyai anggaran. Beli apa saja itu harus ada anggarannya. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan uang saya pribadi, tidak bisa untuk musyawarah itu. Dengar itu, saya sebenarnya sudah lama adakan musyawarah dusun, tapi anggarannya itu sudah dipakai untuk perjalanan dinas, ketua BPD, sekretaris, dengan anggota BPD. Saya tidak usah sebutkan namanya, siapa-siapa saja. Itu saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reli. Oke, terima kasih. Begini, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ikut serta dalam gerakan ini, tolong kita jangan terpancing dengan apapun, karena kita hari ini adalah gerakan damai. Oke, terima kasih Pak Reli. Begini ya, sebenarnya fungsi BPD itu tidak mengacu kepada ketua BPD, karena kita punya wilayah. Apapun yang tunggu dulu, saya bicara dulu. Karena kita punya wilayah, kita tahu apa yang terjadi di dalam itu. Kalaupun ingin menyimpang di dalam ketua BPD, okelah kita bilang menyimpang. Tetapi Anda memang tidak menyimpang. Kenapa Anda tidak musyawarah dengan kami? Apa yang Anda tutupi di situ? Kemudian satu lagi, apakah Anda membenarkan semua tindakan kepala desa? Apa
Apakah Anda membenarkan semua tindakan kepala desa? Betul. Semua. Sekarang pembagian bantuan yang tidak merata, yang tidak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita langsung saja, piper. Betul? Sekarang saya ingin tanyakan kepada seluruh pemerintah desa, bagaimana kriteria memilih untuk menjadi penerima piper? Bagaimana kriterianya? Apakah kriteria diukur dan kriteria secara individu yang dipilih oleh kepala desa? Itu sangat salah besar. Anda harus mengacu ke kriteria. Kriterianya di mana? Anda harus musyawarah. Tapi hari ini ditulis secara sembunyi-sembunyi. Betul? Kalau tidak sembunyi-sembunyi, semua pasti orang tahu. Sekarang saya ingin sampai yang bisa jawab. Apakah bagaimana kriteria untuk mendapatkan PBET? Bagaimana kriteria? Siapa yang mau jawab? Jawab. Halo, menjawab pertanyaan tadi. Kalau kriteria itu PBET itu tidak ada kriterianya. Itu tergantung dari pengguna anggaran. Oke, bagus sekali. Karena ini PBET, coba dengar dulu. Ini PBET semua bukan berapa. Cuma karena bertahap, saudara-saudara, bertahap. Jangan, karena anggaran, coba dengar dulu. Anggaran desa dan desa itu terbatas. Dengar komunikasikan dulu. Jadi kami harap kepada masyarakat yang belum mendapatkan PBET tenang, akan dibagikan juga semua, akan merata itu. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sekarang Pak Sunario bilang tidak mempunyai kriteria, saudara-saudara. Uang ini digunakan adalah uang rakyat untuk rakyat. Dan Ibu Suci bilang, kita tidak terlalu sabar untuk menunggu itu. Kapan kepastiannya? Secara terbuka. Kapan kepastian secara terbuka? Secara tertulis. Kemudian, tadi Bapak Sunario bilang bahwa ini adalah hak pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu harus jeli. Tahu ini kan masalah bantuan. Yang harus dibantu yang wajar dibantu dong. Betul. Iya, jangan memilih kriteria yang menurut penguasa saja. Itu tidak betul karena uang ini bukan uang pribadi, saudara-saudara. Betul. Itu Pak Gawir masalahnya. Bukan, betul Pak Gawir. Semua aparat sebagian besar menerima bantuan dari rumah, PBET, BLT, segala macam. Kemudian sekarang saya ingin tanyakan, bantuan rumah, apakah tidak ada yang lebih layak daripada aparat desa? Sekarang kita ingin tanyakan, apakah tidak ada orang yang lebih layak untuk mendapatkan PBET? Silahkan buka mata kalian, banyak sekali yang wajar untuk dibantu. Saya hari ini bicara bukan masalah pribadi, tapi masalah kepentingan masyarakat. Saya tidak pernah ingin ambil alih bantuan apapun. Saya datang di sini hanya untuk semata-mata kepentingan masyarakat. Itu masalahnya. Jadi Ibu Suci, kalau bicara sesuai data, kalau ada datanya di tahun 2021 kita akan diberikan semua figur. Mana? Setidaknya Ibu Suci, tunggu dulu. Saya tahu uang negara penuh prosedur. Saya tahu. Bisa dikeluarkan Begini Ibu Suci. Itu baru persoalan bantuan Bapak Ibu. Belum lagi proyek-proyek yang tidak terselesaikan. Lampu kapan menyala? Toilet kapan digunakan? mampu bayar uang minyak. Sekarang Belum ada musyawarah Ibu Suci hari ini. Betul. Jangan jadikan alasan masyarakat yang
kapan pemerintah desa mengundang masyarakat bermusyawarah untuk membahas ini? Ada apa sebenarnya? Apa yang disembunyikan? Sekarang asumsi ini ada di kepala publik. Anda mau katakan dengan apa? Sekarang kita berargumen, bukan sentimen hari ini. Coba, banyak bentuk yang disalahgunakan kita berikan kepada orang-orang yang tidak wajar untuk diberikan. Hari ini sebenarnya kami ingin bicara dengan 01 kepala desa sampai pada saat ini. Alasan apa beliau meninggalkan tempat? Pasti banyak alasan yang harus diutarakan hari ini. Begini saja, gerakan ini tidak akan berhenti pada hari ini. Kalau tidak ada penyetaraan bantuan hari ini dan tidak ada keterbukaan masalah update 2019 dan 2020, silahkan baca baik-baik dan berikan mana buktinya. Sekarang Ibu Siti bilang, apakah masyarakat mampu memberikan minyak untuk mesin? Kapan musyawarah aja Ibu Suci? Kapan? Tidak pernah. Masalah tower yang sekian juta digunakan sia-sia sampai hari ini tidak bisa digunakan. Betul? Siapa yang mau bertanggung jawab masalah ini? Kalau bukan pemerintah desa yang ingin diwakili, tapi hari ini kita dianggap bodoh dengan semua ini. Betul? Oke. Dua botol tadi yang ada. Jadi masalah semua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saudara Pan sebenarnya bukan tidak karena yang ini tidak jujur saja tadi mungkin Pak Nabi sudah jelaskan alangkah baiknya di sini semuanya anggota dalam hati acara tidak tahu apa-apa ya. Jadi kamu sudah dengar ya. Jadi sekarang alangkah baiknya kita menunggu kita punya pimpinan. Apa setuju tidak? Tetap kamu lanjutkan apa yang kamu masih lanjutkan ya sesuai dengan apa yang ada tidak dong. Tapi kami di sini tidak bisa menjawab apa yang kamu tanyakan ya. Nah, jadi kalau ada pimpinan dalam arti kepala desa Kasuari Iwan dan Abdullah, silakan Anda kemari ya. Macam kantor terbuka. Yang penting jangan kamu kasih di muka rumahnya ya. Setuju tidak? Itu saya punya permintaan. Saya sebagai orang kedua, sebenarnya saya tidak bisa itu. Saya sebagai pegawai negeri, dia hanya menyampaikan supaya bagaimana aspirasi yang baik-baik. Jangan